Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sofi Mubarak MHI, yang saya hormati teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Di sini sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang ta'arud al-adilah, pengertian macam-macam serta perbedaan ulama dalam mengurai ta'arud al-adilah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Faisal Makarim Zuhdi, saya sendiri. Dan yang kedua Nida Nur Fauziah Azmi. Dan yang ketiga Ummil Aifa. Terima kasih. Selamat menonton dan mendengarkan. Pengertian dalam etimologi atau bahasa. Ta'arud dalam bahasa Arab artinya pertentangan atau kontradiksi. Dan al-adilah adalah jamak dari dalil yang artinya alasan, argumen, dan dalil. Dengan kata lain, ta'arud al-adilah berarti pertentangan dalil. Maksudnya adalah satu dalil yang menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan dengan ketentuan hukum yang dihasilkan oleh dalil lain. Dan adapun beberapa definisi ta'arud al-adilah yang dikemukakan ahli usul fikih, diantaranya dikemukakan yang pertama Kamal bin Al-Humam, yaitu pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan kompromi antara keduanya. Yang kedua oleh Imam Al-Shawkani, yaitu suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Yang ketiga oleh Ali Hasabaullah, yaitu pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum dalil lainnya. Yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat. Dan yang terakhir yaitu oleh Al-Khudari Bik, bila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil lain. Dan adapun macam-macam ta'arud al-adilah ada 4 macam, yaitu yang pertama ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua ta'arud antara sunnah dan sunnah. Yang ketiga ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dan yang terakhir ta'arud antara qiyas dan dengan qiyas. Dan macam-macam yang pertama yaitu ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 16 surat ke-8. Ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, bagal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja. Sedangkan ayat berikut bermakna berbeda, yaitu yang artinya Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 30 surat ke-79.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yakni masih macam-macam ta'arud al-adillah pada poin kedua. Poin kedua ini yaitu ta'arud antara sunnah dan sunnah sesuai dengan hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Beliau berkata bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh, beliau itu dalam keadaan junub karena jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain itu berkata bila telah dipanggil untuk sholat subuh, sedang salah satu di antara kalian itu masih junub, maka janganlah berpuasa. Pada poin yang ketiga ini yaitu ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan tentang ukuran hewan akikah. Sunnahnya itu 1 kambing kan untuk 1 anak perempuan, 2 kambing untuk 1 anak laki-laki. Tetapi orang-orang yang berpegang pada qiyas, mereka mengatakan boleh memakai hewan yang lebih besar daripada kambing. Contoh misal unta lebih besar dari sapi kemudian lebih besar daripada kambing. Itu boleh dijadikan sebagai hewan akikah. Yakni berpegang pada pendapat Taqiyuddin Al-Husni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan bahwa unta dan sapi itu lebih afdol dari kambing. Di sisi lain, beberapa pendapat ulama juga mengatakan bahwa akikah dengan kambing itu lebih utama. Karena apa? Karena sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Poin yang keempat yaitu ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Ya, ini tentang qiyas masalah pernikahan yang diambil. Contohnya, Sayyidina Aisyah waktu itu masih berumur 6 tahun atau masih gadis. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kurang lebihnya isi dari qiyas ini adalah dari hadis ini adalah orang tua itu boleh mengawinkan anak perempuannya yang belum dewasa tanpa izin dari yang bersangkutan, berarti tanpa izin dari anak perempuan yang masih belia tersebut. Ketika mereka masih di bawah umur, itu menurut pendapat mazhab Hanafiyah. Tetapi berbeda dengan pendapatnya Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh karena masih gadis, karena masih terlalu gadis. Tetapi pendapat Syafi'iyah ini berbeda ketika ini jatuh kepada janda. Kalau ketika janda, maka hal itu terserah pada wanita itu atau kepada janda tersebut. Setelah macam-macam ta'arud tadi, kita akan menuju kepada cara penyelesaian ta'arud al-adlah. Yang pertama dengan cara menggunakan atau cara metode Hanafiyah. Metode Hanafiyah sendiri terdiri dari 4 poin, yaitu nasakh, tarjih, al-jam'u wa at-taufiq, dan thaqafut al-dalalain. Nasakh sendiri artinya adalah penghapusan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Kalau tarjih itu sendiri adalah menguatkan dalil. Terakhir, yang ketiga adalah al-jam'u wa at-taufiq. Al-jam'u wa at-taufiq ini disebut juga metode kompromi di antara 2 dalil, metode kompromi. Contohnya ketika ada 2 dalil yang sama sifatnya yaitu umum, maka komprominya adalah dengan limitasi atau batasan.
berbeda ketika ada satu dalil yang umum yang bersifat umum dan satu dalil yang bersifat khusus, maka yang diambil adalah dalil yang umum. Yang terakhir adalah Thaqafut al-dalalain, dua jalan, yaitu menangguhkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari dalil yang lain yang secara kualitas itu berada di bawah dalil yang bertentangan. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi secara singkat mengenai cara menyelesaikan ta'arud al-adilah. Perbedaan ulama dalam mengurai ta'arud al-adilah. Menurut metode Syafi'iyah, yang pertama ada al-jam'u wa al-taufiq, yang kedua ada nasakh, yang ketiga ada tarjih, yang keempat ada takhir, dan yang terakhir adalah tawakuf. Sedangkan cara menyelesaikan ta'arud al-adilah menurut mayoritas ulama, yang pertama ada nasakh, yang kedua ada tarjih, yang ketiga ada al-jam'u wa taufiq, yang keempat ada tasaqut al-dalilain, yang kelima ada takhir, dan terakhir ada tawakuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat penyelesaian ta'arud al-adilah. Seperti yang kita ketahui bahwa di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang cara penyelesaian ta'arud al-adilah dalam berbagai metode. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nasakh, apa itu tarjih, apa itu al-jam'u wa taufiq. Nasakh, di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasakh dalil yang datang lebih dulu. Yang kedua ada tarjih. Al-Barzanji menjelaskan di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan, seperti mentarjihkan dalil yang muhakkam dan mengakhirkan dalil yang mufassar. Yang ketiga ada al-jam'u wa taufiq. Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Yang terakhir, tasaqut ad-dalilain, menggugurkan dua dalil yang tampak bertentangan dan mencari dalil lain sekalipun derajatnya lebih rendah. Apabila cara ketiga di atas tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut dalam arti ia merujuk dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Kemudian ada takhir, memilih salah satu dalil yang bertentangan. Dan yang terakhir ada tawakuf, meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dari dalil yang lain. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.